Oke, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini saya akan memberikan kepada kalian semua tentang bagaimana cara membedakan antara knalpot. Di sini adalah knalpot racing, yaitu cara membedakan antara knalpot racing yang asli dan yang KW atau biasa disebut lokal. Jadi singkat cerita, kemarin sebelum mudik itu saya ganti knalpot motor saya dengan knalpot racing merek DBS, dan disitu saya belum tahu ciri-ciri DBS yang asli dan yang palsu itu kayak gimana. Akhirnya saya beli di salah satu bengkel, harganya 500.000. Itu kata orang yang di bengkelnya sih DBS-nya DBS asli, cuman nggak tahu gitu, karena kan saya juga belum tahu ciri-cirinya DBS asli kayak gimana. Itu saya beli, langsung dipasang di sana 500.000, dan ternyata setelah saya pakai kurang lebih 1-2 bulanan lah, ternyata knalpot ini tadinya emang pas awal suaranya itu enak gitu, jadi kayak ngebas itu bulat, nggak gember atau nggak sember. Tapi setelah kelamaan kurang lebih 2 bulan dipakai, ternyata si knalpot itu suaranya makin kesini makin jelek, makin gember dan nggak jelas gitu. Nah, jadi setelah kejadian itu saya berinisiatif untuk mencari tahu ciri-ciri knalpot DBS yang asli sama yang palsu itu kayak gimana. Saya searching di internet dan ketemulah ciri-ciri DBS asli itu kayak gimana. Dan di sini saya sudah pegang knalpotnya. Jadi bagi kalian semua, terutama yang masih awam tentang motor, di sini saya akan sedikit memberitahu kepada kalian tentang perbedaan antara DBS yang asli dan yang lokal atau yang palsu kayak gini. Tentu yang pertama, bandingkan antara asli dengan yang palsu itu di segi harga. Karena waktu itu saya belum tahu harga DBS yang aslinya berapa, jadi saya main beli-beli aja nih knalpot. Dan ternyata setelah saya searching di internet, harga knalpot DBS yang asli itu kisaran 1 sampai 1,5 juta. Sedangkan ini saya beli 500.000. Dan kalian bisa simpulin sendiri kalau knalpot ini DBS asli atau bukan. Yang kedua yang bisa kalian bandingkan atau bisa dilihat antara DBS asli dan yang lokal atau yang palsu ini, yang kasat mata ada di emblemnya nih, di sini. Jadi kalau di DBS yang asli itu emblemnya timbul. Memang ini juga emblemnya agak sedikit mirip, bahkan mirip banget sama DBS yang asli, cuman di sini emblemnya nggak timbul. Terus juga yang paling mendasar, kalau DBS yang asli itu di bacaan ini kan ada logo di DBS, terus di bawahnya ini kalau yang asli itu ada bacaan Thailandnya gitu. Jadi di sini DBS Racing Muffler, kalau di sini Racing Mufflernya pakai bahasa biasa, tapi kalau DBS asli itu pakai bahasa Thailand, dan bacaannya juga timbul. Terus yang kedua, kalian bisa lihat juga di ininya, di ujung knalpotnya. Ini kalau DBS yang asli itu si ujung knalpot nggak ada sambungan kayak lasan kayak gini. Kalau ini kan kayak lurus terus langsung patah bengkok. Kalau DBS asli itu nggak ada bengkokan kayak gini, jadi dia langsung kayak lengkungan halus gitu tanpa ada alasan, dan juga lubangnya sedikit lebih besar dari yang ini. Setelah saya cari tahu, ternyata kalau di DBS yang asli itu di bracket ininya, di bracket pengait knalpotnya itu di sebelah sini, itu ada nomor seri. Jadi kalau yang asli ada nomor seri, misalnya nomor berapa, saya juga kurang tahu. Cuma kalau yang ini, kalau yang palsu itu polos, nggak ada nomornya sama sekali. Selain itu
ciri-ciri dari knalpot yang asli sama yang lokal juga kalian bisa lihat di elasannya. Kalau yang lokal kalian bisa lihat sendiri, ini elasan cacingnya itu kurang rapi dan cenderung agak kayak asal-asalan. Kalau di yang aslinya itu ininya sangat-sangat rapi dan polanya juga cukup teratur gitu. Oke, itu terus juga di DBS yang asli ini lekukan dari selangnya ini itu halus banget, jadi lekukannya nggak terlalu patah kayak gini, jadi dia lebih kayak gini, lebih halus. Kalau ini kan patah kayak gini, jadi ya gitu deh. Kalau knalpot lokal ciri-cirinya kayak gini kalau dibandingin sama knalpot yang asli. Terus juga di ini di pairnya, kalau yang asli itu di sini ada karet warna hitam, jadi pairnya dilapisi oleh karet lagi. Kalau ini langsung pair. Lalu apa lagi ya? Kayaknya udah sih, mungkin cuman segitu aja hal yang bisa kalian lihat untuk membandingkan antara knalpot yang DBS yang asli dan yang lokal ini. Itu yang paling mudah, yang kasat mata. Tapi juga setelah saya cari tahu, ternyata ada hal yang mungkin bagian dari kalian belum tahu. Kalau di DBS yang asli itu ternyata di si saringan di dalamnya ini itu saringannya itu tanpa ada sambungan elasan, jadi kayak semacam pipanya itu kayak langsung bulat gitu, jadi nggak kayak pipa, nggak kayak plat besi ditilap gitu. Jadi kalau DBS yang asli itu kayak emang bener-bener kayak pipa peralon yang bener-bener bulat, nggak ada sambungannya. Kalau yang palsu ini juga kemarin udah saya lihat, ternyata di dalamnya ada sambungan lagi, jadi kayak semacam plat seng dibuletin terus dielas ujung-ujungnya, disambungin. Dan mungkin itu aja sedikit pengetahuan buat kalian semua yang mungkin bisa bermanfaat buat menambah informasi untuk kalian sebelum membeli knalpot racing atau knalpot aftermarket. Dan satu catatan, kalian jangan tergiur dengan harga yang murah, karena harga itu harga tidak akan membohongi kualitas. Saran saya buat kalian semua, belilah knalpot yang mereknya merek lokal, emang buatan Indonesia, kayak WRC, WRX, terus juga Proliner. Nah itu emang udah terpercaya. Oke, mungkin itu informasi yang bisa saya berikan kepada kalian dan semoga bermanfaat. Dan jangan lupa buat klik like kalau kalian suka dengan video ini, dan juga jangan lupa untuk subscribe. Nah, subscribe itu gratis. Oke, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.